Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arini Nopianti. Perkenalkan, nama saya Jenab Nur Fadilah. Nama saya Vina Diani. Nama saya Indri Ningsih. Nama saya Indri Sari. Nama saya Safadila. Di sini kami akan membacakan 10 daerah yang mengalami perlawanan terhadap bangsa Eropa. Yang ke-1, Aceh. Daerah Aceh mengalami perlawanan yang sengit terhadap bangsa Eropa dimulai dari Portugis pada abad ke-16 dan kemudian terhadap Belanda dalam Perang Aceh 1873 sampai 1904 serta Jepang dari 1942. Perlawanan rakyat Aceh dipicu oleh keinginan mempertahankan kemerdekaan, mengusir penjajahan dari wilayah dan sumber daya mereka, serta semangat agama yang kuat. Yang kedua adalah daerah Maluku. Jadi daerah Maluku itu mengalami perlawanan sengit terhadap bangsa Eropa sejak kedatangan Portugis, Spanyol hingga Belanda. Semangat perjuangan tokoh-tokoh seperti Sunan Babula dan Patimura menjadi bukti bahwa rakyat Maluku tidak tinggal diam terhadap penjajahan yang merampas kedaulatan dan kekayaan alam mereka. Yang ketiga ada daerah Banten. Konflik Banten dengan bangsa Eropa, khususnya VOC, berawal dari persaingan perdagangan dan keinginan Belanda untuk menguasai wilayah Banten sebagai pusat perdagangan internasional. Bentuk perlawanan rakyat Banten terhadap bangsa Eropa sangat bervariasi, antara lain dengan sabotase kapal dagang Belanda, taktik perang gerilya, pengiriman bantuan ke daerah lain yang melawan VOC, serta diplomasi dagang atau praktik mengelola hubungan perdagangan internasional melalui dialog, negosiasi, dan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain seperti Inggris, Cina, dan India. Puncak konflik terjadi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa yang berhasil memperluas pengaruh Banten, namun akhirnya melemah akibat konflik internal yang dimanfaatkan VOC. Dan yang keempat, daerah Batavia. Konflik di Batavia terhadap bangsa Eropa terjadi karena adanya upaya monopoli perdagangan dan campur tangan VOC dalam urusan politik kerajaan di Pulau Jawa. Bentuk perlawanan di Batavia meliputi serangan langsung ke markas VOC seperti oleh Sultan Agung dari Mataram pada tahun 1628 dan 1629, serta perlawanan oleh Kesultanan Banten terhadap VOC yang ingin menguasai Selat Sunda. Meskipun mengalami kegagalan karena berbagai faktor seperti kurangnya persenjataan dan strategi VOC, upaya perlawanan ini menunjukkan penolakan terhadap dominasi Eropa. Yang kelima, daerah Mataram. Daerah Mataram yang berpusat di Kota Gede, Yogyakarta modern, mengalami perlawanan terhadap bangsa Eropa Belanda di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Ambisi Sultan Agung untuk mempersatukan Jawa dan mengusir VOC dari Pulau Jawa menyebabkan 2 serangan besar ke Batavia pada 1628 dan 1629 yang sayangnya berakhir dengan kegagalan karena kekuatan militer VOC yang unggul serta takdir VOC yang membakar lumbung makanan pasukan Mataram. Yang keenam, daerah Sumatera Barat mengalami perlawanan terhadap bangsa Eropa melalui Perang Padri yang awalnya merupakan konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat di wilayah Minangkabau sejak 1803. Perang ini berubah menjadi perjuangan
Perjuangan melawan kolonialisme Belanda ketika kaum adat meminta bantuan Belanda pada 1821 dan kemudian kedua golongan tersebut bersatu untuk melawan Belanda hingga tahun 1837. Perjuangan kemudian berlanjut dengan peristiwa Padang Area pada 27 November 1945, di mana rakyat kota Padang melawan pasukan sekutu yang menduduki sekolah, menunjukkan semangat perlawanan rakyat Sumatera Barat terhadap pendudukan asing. Yang ketujuh ada daerah Yogyakarta, mengalami perlawanan sengit terhadap bangsa Eropa terutama Inggris dan Belanda, yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 dan melalui serangan umum 1 Maret 1949. Perlawanan ini dipicu oleh campur tangan Belanda dalam urusan internal keraton, penerapan kebijakan yang membebani rakyat, dan serangan langsung terhadap kedaulatan keraton seperti Geger Sukhoi tahun 1812. Dan yang ke-8 ada daerah dari Bali. Perlawanan terhadap bangsa Eropa di Bali terutama terjadi di Buleleng dan Badung, di mana rakyat Bali menentang upaya Belanda untuk menguasai pulau tersebut dan menghapus tradisi hak tawar orang. Puncaknya adalah Perang Puputan Jagaraga tahun 1848 sampai 1849. Buleleng dan Puputan Badung 1906 di Badung yang menjadi simbol perlawan heroik rakyat Bali untuk mempertahankan kedaulatan mereka hingga titik darah penghabisan. Nah, yang ke-9 yaitu daerah Sulawesi Selatan yang mengalami perlawanan terhadap bangsa Eropa adalah Makassar, Kesultanan Goa, dan Bon, di mana keduanya berjuang melawan pos Belanda karena kepentingan monopoli perdagangan rempah-rempah. Perlawanan besar terjadi dalam Perang Makassar dari 1666 sampai 1669 di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin, dan perlawanan berlanjut di Kerajaan Bone pada tahun 1824. Selain itu, di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kerajaan-kerajaan lain seperti Sawito dan bahkan masyarakat di Tanah Toraja juga melakukan perlawanan. Dan yang ke-10 adalah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat mengalami banyak perlawanan terhadap bangsa Eropa seperti perlawanan masyarakat Sambas terhadap Inggris dan Belanda, serta perlawanan orang-orang Tionghoa di berbagai kota seperti Pontianak, Mandar, dan Manado terhadap Belanda pada tahun 1823. Selain itu, ada juga peristiwa Perang Dayak Desa dan perlawanan terhadap Jepang. Kesimpulan, yang pertama, perlawanan dilakukan secara sporadis dan keseluruhan. Sporadis yaitu perlawanan yang tidak berkelanjutan. Rakyat Indonesia melawan penjajah di daerahnya masing-masing, sehingga belum ada persatuan nasional yang kuat. Yang kedua, motivasi perlawanan beragam. Ada yang dipicu oleh penindasan ekonomi, yaitu pajak tinggi, kerja paksa, dan monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan yaitu penguasaan penuh atas kegiatan jual beli suatu komoditas oleh penjajah. Ada juga karena penindasan politik dan agama. Yang ketiga, kekuatan persenjataan dan organisasi masih kalah dibanding bangsa Eropa. Bangsa Eropa memiliki senjata modern, strategi militer lebih maju, dan dukungan logistik yang kuat. Yang keempat, banyak perlawanan yang berakhir dengan kekalahan. Karena kurangnya persatuan antar daerah, perbedaan kepentingan, dan pengkhianatan. Yang kelima, namun perlawanan membuktikan semangat pantang menyerah meski sering gagal. Perjuangan bangsa Indonesia menunjukkan tekad kuat untuk merdeka. Yang terakhir yaitu menjadi dasar lahirnya persatuan nasional. Pengalaman perlawanan lokal ini akhirnya menumbuhkan kesadaran bersama untuk bersatu melawan penjajahan, yang puncaknya melakukan pergerakan nasional di awal abad ke-20. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.